Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Munding Wangi alias Raja Pajajaran. Sebagian ada yang menyatakan ini yang menulis Wastu Kencana Ayahanda Siliwangi, dan sebagian menyatakan ini adalah yang menulis dengan munculnya ketentuan. Ini sebenarnya rahasia. Sebenarnya penulisan ini adalah asli tangan dari jari jemari Subang Larang. Dan tapak kaki itu, percaya atau tidak, itu bukan tapak Siliwangi, tapi tapak Subang Larang. Lambang ini di situ tertera selamat datang Sribat Paduka Almarhum. Itu arti yang lebih jauh. Yang namanya almarhum kok dibilang selamat datang, berarti itu lahir kembali. Memang dalam aturan Islam tidak ada yang namanya reinkarnasi. Manusianya badannya hancur, roh menghadap Sang Khalik, dan kemampuannya itu akan lahir kembali, dan itu akan lahir bukan atas kemauan si manusianya, tapi itu atas ketentuan dari Sang Khalik. Intinya muncul dilahirkan kembali karena banyak berbagai macam simpang siur penyampaian bahwa Siliwangi mati dibunuh Raden Kian Santang, putranya sendiri. Sebenarnya itu untuk membenarkan Munding Wangi atau Pajajaran atau Raja Pajajaran Siliwangi bukan meninggal di tangannya putranya sendiri Raden Kian Santang, tapi meninggal beserta jasad wadahnya yang prosesnya dari Sancang, karena itu dapat restu dari Mahadewa karena keinginan dia akan lahir kembali. Kalau dibilang Munding Wangi atau Raja Pajajaran mati di tangan Kian Santang, Raden Kian Santang beragama Islam. Bahkan sebelum Munding Wangi, dia lebih dulu meyakini ajaran Islam. Dan dalam aturan Islam tidak ada paksaan. Ingat, tidak ada paksaan. Islam cinta damai. Islam membawa kedamaian, kesejahteraan. Kalau dipaksakan, jangankan kalangan bangsa manusia, tingkat Nabi pun, Allah sendiri pun tidak akan berhak memaksa kehendak umatnya, karena itu adalah pilihan. Makanya Allah menciptakan adanya surga, adanya neraka, berarti itu pilihan dari keniatan si manusianya. Percaya atau tidak, ini yang kusampaikan. Barangkali ada sekelompok manusia yang mengatasnamakan dirinya itu titisan Siliwangi, silakan datang ke sini. Sentuh tapak ini, batu ini, tangan kanannya sentuh di situ. Kalau bisa berdiri, itu adalah asli. Apa? Tapi pesan saya, jangan mengatasnamakan diri Siliwangi, karena Siliwangi cuma satu. Kalau datang ke sini berambisi, itu sama juga mengorbankan yang Anda inginkan. Yang selama bertahun-tahun Anda memiliki segala kemampuan, maka akan terpisah lahir kembali. Tangan kanan itu pun akan melenyapkan segala kemampuan Anda. Ingat pesan saya, Siliwangi atau Munding Wangi lahir kembali bukan untuk mencari kebanggaan atau nama, tapi untuk ciptakan, melahirkan para pengikutnya. Karena di zaman sekarang banyak berbagai macam sejarah simpang siur. Itu lahirnya Munding Wangi atau Siliwangi. Di mana istana Pajajaran, sebagian manusia menyampaikan istana itu ada di puncak lereng Gunung Salak. Salah besar, dan itu salah kaprah. Puncak Gunung Salak itu adalah lahirnya Munding Wangi dan sekaligus digembleng dari ayahandanya dan mendapat anugerah dari para Mahadewa di puncaknya itu. Di mana kerajaan Pajajaran ditutup pakai jala sutra dari mahagurunya Resi Kuncung Putih. Pajajaran ada di kota sini. Inilah kota Bogor, tempat bertenggernya kerajaan Pajajaran. Kenapa tidak dilahirkan kembali? Itu nunggu waktu tiba saatnya, pasti akan muncul.
bukan muncul berupa istana, tapi ada tanda-tanda dari fondasinya. Karena lahirnya pengikutnya, itu juga akan munculnya tanda-tanda dari kerajaan. Kapan waktunya? Itu rahasia Allah. Pesan saya selalu, semua agama bagus, semua agama saling mencintai, menghormati, tidak membedakan golongan. Karena apa yang namanya golongan, Allah itu paling benci yang namanya golongan. Allah itu paling tidak suka yang namanya golongan. Tergantung dari diri masing-masing, maka kembali dari yang punya hati. Di sini tertera, penjabarannya juga ada. Kalau masih penasaran, silakan datang dan ada penerjemahnya pakai bahasa Indonesia. Karena manusia di zaman sekarang untuk membaca pakai tulisan Pondok Soroko ini yang jelas awam. Manusianya Jawa, manusianya orang Indonesia. Sebenarnya pertama kali orang Indonesia, manusia Indonesia tetap memakai pakai bahasa.